Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang Qur'ani, yang mentadaburi Al-Qur'an pada setiap minggu ya, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita, apa yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, hidup kita dan mati kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan yang memberikan pelajaran adalah melalui Al-Quran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita mendapatkan nur ala nur atau hikmah dari wahyu itu sendiri gitu. Yang kedua, mari kita berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita selalu berdoa kepada diri kita, untuk diri kita, kedua orang tua kita yang masih berada maupun yang sudah mendahului kita. Kita kirimkan namanya Al-Fatihah setiap kita beribadah, karena melalui beliau, kedua orang tua kita lah Allah memberikan kepercayaan sehingga kita bisa hidup. Dan yang ketiga ini mungkin untuk pengajiannya saya beri judul, kalau diberikan oleh Ustadz Al-Furqan itu, bahwa hiduplah dengan Al-Quran gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas itu, bahwa bagaimana prosesnya Allah menciptakan manusia, bahwa dari proses itu kita mengetahui bagaimana fungsi dan akhirnya tujuan kita di dunia dan akan mencapai keridhaan Allah di akhiratnya. Saya akan mencoba di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 12. Kalau ada yang bisa bantu baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Ya. Walaqad khalaqnal insan. Jadi kenapa Allah bilang khalaqa? Kalau khalaqa itu yang belum ada lalu diciptakan. Kalau Allah menjadikan itu ja'ala. Makanya wa ja'alan nasi khalifah. Setelah kita dilahirkan, lalu kita dijadikan apa? Dijadikan fungsi di dunia ini sebagai khalifah. Jadi pemimpin. Yang harus dipimpin ya pertama adalah diri kita, baru kita bisa memimpin keluarga, sahabat, kerabat, bahkan masyarakat. Nah, ini proses untuk bagaimana Allah memuliakan kita ya. Sangat luar biasa. Kenapa Allah tidak memilih makhluk Allah yang lain untuk sebagai khalifah? Ya kan? Bukankah sebelumnya ada makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah? Yaitu ada malaikat, ada juga jin,
ada juga hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir berproses kita adalah namanya manusia, al-insan. Maka semuanya itu berasal dari saripati tanah. Nah, kebanyakan kita mendengar bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Berarti kalau dikategorikan tanah, seolah-olah Allah itu membentuk tanah bulatan lalu gitu. Tidak. Jadi dia berproses itu sarifati, ya di situ contoh padi itu berprosesnya hidupnya dari tanah. Dari tanah tumbuh, ditanam, tumbuh, kembang, berhasil menjadi padi, padi menjadi beras, beras ditanam lalu dimakan lagi. Lalu kotorannya ke tanah lagi. Nah, inilah proses asimilasi kalau belajar di biologinya ya. Lanjut. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, yang artinya kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu penciptaan. Tadi kalau sudah ada namanya ja'ala. Contoh kalau orang Palembang dasar bikin pempek itu pasti dari ikan sagu, lalu dijadikan mau jadi model, mau jadi kapal selam, menjadi laksan. Nah, itu namanya dijadikan. Nah, Allah menciptakan manusia tadi dari saripati tanah. Dari saripati tanah itu berproses adalah namanya di sini, kalau Allah bilang ini adalah summa ja'ala nahu nutfah. Kalau bahasa terjemahnya adalah air mani ya, atau sperma yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Kenapa Allah nggak nyimpen di tempat yang lain? Kan begitu. Nah, inilah kemuliaan Allah yang tidak bisa ditandingi. Dia memberikan sesuatu penciptaannya yang sempurna. Ya, kenapa lelaki yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah? Maka wanita itu sangat mulia. Disitulah namanya rahim. Rahim itu kasih sayang. Luar biasanya seorang ibu. Maka kalau kita gandengkan dengan hadis Nabi, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Ya Rasulullah, siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat, baru ayah dan bapakmu, ya kan? Kenapa? Karena Allah tahu betapa mulianya seorang wanita atau ibu yang mau diberikan, dititipi oleh Allah, namanya proses untuk terjadinya pembuahan untuk menjadikan manusia. Nah, rahim ini kalau kita mau lebih luas lagi, itu sifat Allah yang kasih sayang, yang tidak pilih kasih dan tak pilih sayang. Kalau kita masih pilih-pilih dan pilih sayang. Kalau hal ini terjadi, maka Allah tidak bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini luar biasa. Kenapa dalam kehidupan kita berproses, setiap melakukan ibadah, awalilah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup dengan Al-Quran, diajari oleh Allah untuk hidup itu mengatasnamakan Allah itu zatnya yang kasih sayang, yang selalu berkasih sayang. Maka hablum minallah, hablum minannas. Banyak orang berkasih sayang langsung dengan Allah, tapi dengan hambanya masih terputus. Nah, kasih dan sayangnya ini, maka Allah berikan namanya rezeki, yaitu terima dari Allah, kasih ke hamba Allah. Itulah namanya ucapan terima kasih. Ini luar biasa.
Maka kalau kita sudah memahami hidup ini, kita memedomi Al-Quran itu, maka indahnya dunia dan akhirat akan membutuhkan kita atau menantikan kita, atau dia sudah mempersiapkan untuk kita menyambutnya. Karena perbuatan kita di dunia ini dipenuhi dengan ibadah karena Allah. Ya. Jangan sampai kita disia-siakan. Kita lanjutkan lagi. Di 14-nya. Kemudian Quran surat 23 ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Luar biasanya Allah, detail. Ya, kalau bilang bahwa ilmu kedokteran itu dari mana? Ya ini Quran. Tinggal ilmu itu pengembangan dari pedoman. Nah, sehingga kalau kita apapun profesi kita, apapun kerjaan kita, kalau kembali hidup kita dengan Al-Quran, maka kita mulai mengenal Tuhan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal ciptaan Tuhan? Siapa kita? Kita adalah yang diciptakan. Maka kenali diri, insya Allah mengenali orang yang menciptakan kita. Ini yang harus kita tanamkan. Maka mulailah dengan hidup dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan mulia. Dengan detailnya Allah jadikan segumpal darah, lalu darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk yang sempurna. Barulah kita bilang Maha Suci Allah. Maka ada kata-kata kalau kita melihat sesuatu, Subhanallah. Karena apa? Kita melihat dari proses yang tidak kita pikirkan, ternyata Allah memberikannya dengan secara terperinci, tersusun dan rapi, sehingga kita bilang Subhanallah. Ya kan? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Karena Allah menciptakan kita adalah dengan sempurna. Nah, kesempurnaan ini jangan disia-siakan. Ya, bagaimana caranya? Ya, maka kita mulai hidup kita waktu Allah sudah menciptakan ini, maka ada perjanjian antara pencipta atau khalik dengan makhluknya, yaitu Allah dengan manusianya. Kita buka di surah ke-7 ayat 172 Al-A'raf. Ya. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu kekuasaan Tuhan. Oke. Jadi Allah waktu sudah terbentuk tadi, maka di usia kandungan 4 bulan Allah mau niupkan apa? Ruh. Ini perjanjian dulu. Alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Lalu kita sudah disaksikan. Itulah kalau kita bilang syahadat, ya kan? Syahadat itu dari kecil kita menyaksikan kita dalam kandungan. Maka Allah bilang ketika bayi, setelah bayi dia meninggal, tidak ada namanya dosa, karena saat itu adalah sudah persaksian, dia meyakini bahwa Allahnya Tuhan.
ketika dia wafat di dalam keadaan bayi tidak pernah melakukan dosa, maka dia adalah suci. Nah, perkaranya nanti setelah dia besar, nah ini Allah uji lagi, ya kan? Yaitu ujian. Nah, tinggal ujian ini nanti dijadikan keimanan nggak? Nah, itu. Maka ada proses, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya, jadi manusia ini akan mencapai ridho Allah dengan hidup yang ya mulia, maka diberikanlah pedoman yang mulia namanya Al-Quran, sehingga manusia itu konstan atau tetap di dalam jalan dan ridhonya Allah. Kalau kita diberikan jalan yang lurus lalu kita ambil jalan yang lain, ya kemungkinan besar berpotensi kita bengkok. Nah, maka standar pertama Allah bilang, aku turunkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Biar apa? Biar manusia tadi sudah bersaksi dengan Allah pada ketika bayinya, dia tetap tegak lurus berjalan dalam ridhonya Allah. Jadi kapan dimulai lagi? Waktu kita memulai untuk mengenalkan dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari, maka dimulailah, kalau orang yang mu'alaf dimulailah dengan syahadat. Lalu kita kapan syahadatnya? Perlu nggak disyahadatkan lagi? Nah, maka kita diberikan tugas namanya sholat. Di dalam sholat ada nggak syahadatnya? Ada. Di mana? Lah itu, cuma kita nunjuk-nunjuk saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pakai tunjuk? Kan ini yang diributin, bukan makna syahadatnya, ya Pak? Ya, lalu yang tidak punya jeriji gimana? Itu yang konflik potensi di masyarakat. Kan harus nunjuk. Terus nunjuknya pakai apa kalau nggak ada jeriji? Oh, kalau nggak nunjuk salah. Nah itu, padahal bukan itu yang dimaunya Allah. Ketika Anda sudah siap bersaksi bahwa Anda mengakui Tuhan itu ada, maka siap menjalankan perintah Allah. Kan begitu? Ini perkaranya yang terjadi, itulah namanya khilafiyah. Akhirnya khilafiyah ini yang membuat kita jauh dari kebenaran gitu loh. Yang enggak penting dipentingin, yang penting ditinggalin. Luar biasa ini. Makanya kalau bahasa orang Arab, kalau orang Arab itu pinternya ngapal, Pak. Kalau orang luar tuh pinter menganalisis. Orang Indonesia katanya pinter menganalisis tapi tidak bisa jalan ke. Nah, hebat kan? Ini salah, ini salah. Pas disuruh nggak bisa. Itu luar biasa. Makanya saya cinta Indonesia. Biar Indonesia sama-sama lurus, ya gitu ya. Nah, gimana pedomannya biar lurus? Kembali lagi, yang maha lurus itu adalah Allah, yang diberikan pedomannya Al-Quran itu, ya kan? Maka setelah kita bersaksi, kata Allah, nih kalian sudah berproses jadi manusia yang seutuhnya, kata Allah tadi, sudah bersaksi. Nah, ketika kamu bersaksi biar berjalannya dengan lurus, maka berjalanlah dengan Al-Quran, dengan pedomanku. Di Al-Jaziyah ayat 20. Nah, okay. Yang artinya Al-Jaziyah ayat 20, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Berarti Allah tidak pernah lagi bertanya, bukankah saya sudah memberikan kitab? Ya kan? Sudah, karena kita sudah diberikan pedoman. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Artinya, selagi dia wujudnya manusia, Al-Quran itu tetap jadi acuan dan jadi petunjuk gerak hidup kita.
Mulai dari kita tidur, bangun tidur lagi, mulai kita ibadah, mulai kita sholat, mulai kita hidup, mulai kita akan mati, itu tetap dengan di jalannya Allah. Pertanyaan terakhir, ya kan, bagi kaum yang meyakini. Ya, sekarang pertanyaannya, banyak nggak yang yakin dengan pedomannya atau dengan Qur'annya? Banyak, Ustadz. Benar, kalau banyak. Bukti dia banyak beriman, bukti dia benar-benar keimanannya, dia pernah nggak ketika dibacakan Al-Quran, batinnya, ya kan, jiwanya bergetar untuk melaksanakan ayat-ayat Allah itu. Maka ciri orang yakin, maka kita akan bahas itu. Ketika hatinya disentuh dengan ayat-ayat Allah, mulai dia berubah dari perilaku, dari perbuatannya, dari akhlaknya, dari silaturahimnya, dari berbaginya, sedekahnya, infak sodakonya. Karena apa? Karena dia melaksanakan ini tidak lain adalah dalam rangka yakin dengan aturan-aturan Allah. Kan begitu. Ini yang harus kita tanamkan, sehingga iman itu harus kita lihat versinya siapa. Jangan-jangan iman kita sekedar di mulut, hidup kita cuma hidup saja, kata Allah tidak memberikan petunjuk di dalam batin kita. Maka hiduplah dengan Al-Quran lahirnya. Maka kata Allah, bangun jiwanya dengan Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad SAW, diturunkan Iqra ya Muhammad, ya kan? Terus kata Jibril, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari ya Jibril, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari ya Jibril, sampai 3 kali. Tetap mereka, ternyata Nabi bingung bagaimana mau membaca sementara pedomannya belum ada. Nah, barulah turunlah ayat itu, surah Al-Alaq, ya kan gitu. Nah, sekarang kita bukan hanya surahnya, bahkan juz dan ayatnya sudah ada, bahkan kitabnya sudah ada. Nah, tinggal kita apa, Bu? Pindahin. Yang ada di luar ini pindah ke dalam. Nah, baru kita bisa confident, semangat, bisa percaya diri bahwa kita benar-benar beriman. Maka kita lihat gimana sih maunya Allah. Nah, iman itu menurut siapa, gitu kan. Quran surah 10 ayat 100 yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, mari kita gunakan akal kita. Bukti kita beriman kepada Allah mulai apa dulu? Kan gitu maunya ayat ini. Wa makana lin nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Jika kamu itu mengaku bahwa beriman, itu kan, haruslah izinnya Allah. Gimana caranya izinnya Allah? Ya tadi kita ada pedoman. Syarat bukti kita beriman itu seperti apa? Kan gitu. Nah, pertama, bukti kita mengimani, ya kan? Surah 61. Ini dulu 8 surah Al-Anfal ayat 1 sampai 3. Oke. Langsung saja di 2. Oke. Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi Allah menciptakan kita dengan sempurna, diberikan ruh, kita dilahirkan, ya kan? Kita disuruh apa? Beriman, kata Allah. Apa bukti kalian beriman? Salah satunya, orang beriman itu adalah
mereka yang bila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Pertanyaannya, apakah Allah itu cuma sekedar merek atau tulisan atau cuma sekedar sebutan? Kan begitu. Ternyata maunya Allah, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya ketika kita diberikan arahan, diberikan petunjuk, diberikan namanya pelajaran, kita menerima hati dan pikiran kita untuk selalu menjalankannya dengan tegak lurus. Kan begitu. Ketika cuma kita mendengar, tidak melaksanakan, ini kata Allah bermasalah. Kamu baru Islam. Islam itu baru kelihatan di luar kalian. Padahal benahi dulu hati. Maka hati ini adalah luar biasa. Dia menghantarkan pola pikir kita, darah kita. Ketika hati ini tidak bergerak, tidak memberikan cahaya, maka orang itu hidup tanpa namanya perbuatan, bagaikan bagaikan ruh yang bergentayangan, yang tidak ada arah dan tujuan. Ya. Nah, ini yang penting. Berarti kalau kita dibilang bahwa ketika hati kita bergetar, lalu apa? Apabila dibacakan ayat-ayat, bertambah iman. Oh iya ya, saya ini bukan cuma ikut-ikutan, karena saya tahu ada di Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 menjelaskan, ketika saya disebut nama Allah bergetar, dan ketika dibacakan saya tambah yakin kebenaran yang pernah saya lakukan sebelum saya mengenal Al-Quran. Terus pengen deket lagi, kan gitu. Maka Al-Quran ini berproses untuk mendekatin. Satu, biar kita lebih yakin dengan Al-Qurannya, Al-Qurannya harus dibaca, Pak. Oh sudah Ustadz bacanya, berapa kali bacanya? Minimal setahun sekali lah. Karena apa? Tadaburnya di bulan Ramadan. Bahkan habis Ustadz, 1 bulan itu 30 juz. Wah luar biasa. Tapi ditanya, apa yang dibaca? Nggak tahu. Mungkin nggak kita paham tanpa mempelajari maknanya? Mungkin nggak kita bukti kita paham tanpa melaksanakan? Makanya iman adalah tidak hanya sekedar sebutan. Bukti kita iman harus praktek. Kata Allah, ketika disebutkan, ketika dibacakan, bertambah iman kita. Artinya iman kita selalu berproses untuk menuju kebenaran itu sendiri. Pedomannya sudah ada, namanya Al-Quran. Nah ini yang harus kita tambahkan. Jadi syaratnya untuk menuju hidup ini bahagia di dunia, mulailah dengan ketika kita mengatakan syahadat tadi, maka kita harus tahu fungsi syahadat itu sendiri. Jangan sampai syahadat itu sekedar hanya formalitas dengan tunjuk menunjuk. Maka kalau kita mau, Ustadz kenapa kita harus nunjuk pakai tunjuk? Karena tunjuk ini manis, yaitu satu, karena Allah itu satu dan Nabi itu adalah utusan Allah. Itulah ketika kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Ustadz ada yang cain-cain ini Ustadz, nah bengkok-bengkok macam mana, itu enggak urusan. Tuhan tidak menyuruh itu, bahwa kita meyakini bahwa Allah itu satu dan Nabi itu adalah utusan Allah. Ketika kita meyakini atau beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan Allah ya Nabi, ya Allah menurunkan Al-Quran melalui Nabi. Makanya iman kepada Allah dan sunnahnya, iya kan? Maka tatkala sunnahnya itu berjalan seperti yang dilakukan Nabi, maka itu sesuai dengan Al-Quran.
Tapi kalau hadis itu ketika sahabat-sahabat yang meriwayatkan dan ketika Nabi tidak ada. Itu sunnah, itu namanya hadis. Nah, timbullah hadis itu ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang mutawatir, ya kan? Ini timbul khilafiyah. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan kita mengikuti sunnahnya, insya Allah itu akan berjalan lurus. Jadi yang dilakukan oleh Nabi selama hidupnya tidak lain adalah Al-Quran, dan perbuatannya inilah yang dijadikan sunnah yang oleh umatnya. Kenapa? Ditakutkan apa yang dilakukan oleh Nabi itu ya tadi dikonfirmasi oleh hadis riwayat yang tidak tahu hakikatnya yang dilakukan oleh Nabi. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Nah, bagaimana supaya iman kita bertambah? Tadi prakteknya, maka kita buka di surah ke-61 ayat 2 sampai 3. Oke. Quran surah As-Saff ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Nah, ini hai orang-orang yang beriman. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Apa maksudnya? Ini kan Allah menegaskan. Tadi kita bilang, kami sudah syahadat sejak lahir. Kami bersahadat ketika sholat 5 waktu. Ya, dalam sehari semalam. Nah, Allah bilang, keimanan kamu tadi syaratnya satu. Ketika kamu disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatimu, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imanmu. Bukti Anda beriman, kata Allah, yang sebenar-benarnya, mana buktinya? Yaitu ketika kalian berucap, sanggupkah kamu berbuat? Kan gini maunya Allah kan? Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kamu bilang saya beriman kepada Allah, kata Allah. Tapi saya minta pertanggungjawabannya, mana bukti kamu beriman? Nah kan itu. Makanya tadi kata Allah, kamu percaya saya adalah Allah. Terus beriman nggak kamu ketika saya sebutkan ayat itu atau dibacakan oleh Rasulnya, yaitu Al-Quran, bertambah nggak imannya? Bukti kamu beriman, kata Allah, jangan ngomong baik. Ketika kalian mengatakan beriman, maka lakukan. Itu maunya ayat ini. Apabila kita mengingkari, maka dijelasin di ayat 3-nya. Nah, tolong lagi, lanjutin. Itu artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Apa di mata Allah keimanan kita? Bertambah apa dibenci? Ketika kita bilang kita beriman, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, bertambah apa menurun? Kita dianggap beriman apa dibenci? Jadi perkaranya sekarang adalah dari mulai penciptaan, tadi sudah dijelaskan oleh Allah. Kan iman kita versinya siapa? Oh, ada apa-apa Ustadz, sekali-sekali, namanya manusia sering lupa. Kakek mau nampun lagi. Ketika kita bicara itu, maka yang pihak besan kita masuk. Namanya jin, iblis, setan yang terkutuk. Terus ke baik. Belum tentu kamu dapat kesempatan yang kedua kali. Masuk nggak Bu dalam hatin kita, dalam pikiran kita? Iyo ya. Wong juga dak jingok. Tapi yang jingok siapa? Lah tadi beryakin, tadi saksi dengan Tuhan. Nah ini yang harus kita tanamkan. Ketika kita merasakan seperti itu, sebenarnya kita tidak bisa mengelak, ya kan? Karena apa? Allah Maha mengetahui dari perbuatan kita. Contoh ini Bu, Pak. Kita buka di surah 41 ayat 22. Quran surat 41 surat Fussilat ayat 22 yang artinya,
Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu, bahwa kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Buktinya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, terus kulit kita yang kita punya, kita menganggap bahwa itu tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Nggak mungkin. Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin dong dia yang menciptain. Bahkan hati kita yang di dalam ini pun Allah mengetahui. Dalamnya sungai Musi bisa diukur kedalamannya. Dalamnya hati manusia siapa yang bisa, Bu? Kan begitu, ini ayatnya. Ada semua, Bu. Tinggal kita baca, Be. Pelajari, Pak. Ya. Quran Surah At-Takabun ayat 4 yang artinya, Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Oh, jelas kan? Jelas. Jadi kita nggak bisa berpaling. Ketika kita mengatakan syahadat kita sudah benar, maka dibuktiin dulu. Ketika disebut nama Allah, bergetar nggak kira-kira? Ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah gak kita tambah yakin? Yang sebelumnya kita nggak tahu menjadi tahu, yakin saya. Terus tambah lagi. Ketika iman kita baik, maka dibuktikan, ya kan, dengan perbuatan. Ketika hari-hari kita baik, berarti itulah standar atau bukti atau ciri-ciri iman kita meningkat. Kan kita tahu bahwa iman adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dari mana kita tahu ketika naik? Kalau turun pasti tahulah. Kalau naik itu kapan? Itu kan indikasinya, indikatornya, atau apa ya, Bu, bahasa kita ini. Buktinya bahwa iman kita tuh nambah. Setiap hari kita selalu menuju kebaikan-kebaikan. Maka kata Allah, ketika kalian sudah menjalankan itu yang lurus, maka saya berilah kamu keselamatan, kata Allah. Namanya Islam. Ini ayatnya, Pak. Surah 19 ayat 15. Quran Surat Maryam ayat 15 yang artinya, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Wassalamun, ya kan? Salama yuslimu salamun Islam. Ketika kita dari lahir dan ajal kita dijemput oleh Allah, dari keimanan kita tegak lurus, bukti kita melaksanakan, ketika kita mati pun nanti diberikan kesejahteraan. Buktinya ada namanya hari pembalasan, yaumil kiamah. Jangan bilang nggak ada, ada. Tapi kapan, Ustaz? Nah, mintalah malam ini mungkin, iya kan? Biar ada buktinya. Nah, buktinya ada orang yang duluan setelah kita, sebelum kita dan sesudah kita, iya kan? Kalau nggak ada kematian, nggak ada kehidupan, baru kita nggak tahu. Makanya setiap ada yang mati, pasti ada yang lahir. Nah, itu harus kita yakinkan. Makanya ketika kita diberikan keimanan, kata Allah, tegak lurus, kamu buktikan dalam kehidupan sehari-hari, maka selamat kan, Islam, kata Allah. Ya. Kalau Islamnya kita cuma Isya, ya kan, lohor, asar, ya kan, terus apa lagi nih, maghrib, subuh, itu singkatan, ya kan. Mending Islam itu ingat setelah lahir ya akan mati, ya kan. Masih mending itu kan, ingat setelah lahir akan mati. Itu jelas, pasti itu. Nah, bagaimana menuju kita hidup bahagia? Kematian kita akan dibangkitkan dengan sempurna, kata Allah, lakukan iman, Islam, dan ihsan.
Iya kan Pak? Jadi iman kita di hati, lalu diucapkan di lisan, dibuktikan dengan perbuatan, barulah iman, Islam, ihsan. Ini trilogi Islamnya gitu. Kalau tidak, kita tidak akan menuju kesempurnaan itu. Maka hidup sempurna, mati sempurna, dan hidup kita akan jaya. Atau jaya, hidup jaya, mati sempurna. Inilah luar biasa ya yang dilakukan. Itulah contohnya siapa Ustadz? Para nabi. Yang terdekat yang kita tahu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Semua hartanya dia nafkahkan ke jalan Allah. Dan dibilang orang yang tidak senang dengan Nabi apa? Nabi miskin. Wah, benar saja, baca Qur'annya. Nabi itu orang hebat, orang kaya. Karena dia pengusaha. Dia tidak mengombar-ombar kekayaannya dengan nafsunya. Tapi dia lakukan dengan keimanannya. Jadi hadis ini dipertanyakan. Kalau hadis bahwa Nabi itu dulu miskin. Karena apa? Jadi tolak ukur orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Nabinya aja miskin, bagaimana umatnya? Begitu harusnya. Sementara Al-Quran mengajarkan bahwa Nabi itu setiap harinya adalah setiap dia mendapatkan rezeki, dia harus bersyukur. Bukti dia bersyukur, dia berbagi. Kapan berbaginya Nabi? Setiap hari. Nah, itu bukti dia ihsan. Maka ketika ada orang buta yang minta dikasih makan, ketika dia kasih makan, dia bilang, mana Muhammad? Katanya baik Nabi. Gitu. Dikasih lagi. Bertahun-tahun. Satu ketika, ya kan, Nabi sakit. Dia bertanya, ada orang lain yang gantiin. Kok beda yang ngasih dengan yang dulunya? Ya bedalah, karena Nabi yang ngasih lemah lembut, kasih sayang. Akhirnya apa bilang? Kemana sih Nabi? Dia sakit. Baru dia nyadarin. Dia bilang, siapa itu? Itulah orang-orang yang kamu benci. Nabi Muhammad SAW menangis, baru dia minta syahadat di situ. Ini bukti bahwa keimanan Nabi, keislaman Nabi, kebaikan Nabi sempurna. Sehingga dia diberiin namanya ayat terakhir, yaitu di surah kelima ayat 3, Al-Maidah ayat 3. Kita baca di sini langsung. Oke, kalau ini tentang ini. Nah. Oke. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya, kita baca di sini saja. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Nah, ya. Terus dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ayat ini ayat terakhir yang diberikan oleh Nabi sebelum wafat beliau. Dia berkhutbah bahwa dibilangkan bahwa telah kusempurnakan, kata Allah, ya, untukmu, ya, untuk kamu agamamu, yaitu namanya nikmat yang luar biasa, dan kunamai kamu adalah orang yang diridhoi, yaitu Islam. Kapan itu terjadi? Berproses nggak Pak? Dari umur 40 tahun sampai umur 63 tahun. Berarti kalau kita globalkan, 23 tahun Nabi menjalankan ini. Dan dia bisa merubah peradaban dunia. Berarti untuk merubah peradaban dunia, yuk kita kembali lagi Al-Quran ini. Karena Nabi bisa membuktikan bagaimana berapa abad-abad sebelumnya para Nabi, ya kan, bisa belum terkenal seterkenalnya Nabi, karena Nabi tidak lain pedomannya adalah Al-Quran. Berarti untuk merubah bangsa ini, yuk kita kembali lagi dengan Al-Quran ini kita jalankan. Maka Al-Quran jadi diapain? Kita baca, kita pelajari, kita tadaburi atau kita pahami, kita laksanakan isi, ya.
dan jauhi larangannya. Bagaimana kita tahu isi dan larangannya? Kita baca sasaran antara sebelum kita menguasai bahasa Arab, ada terjemahnya. Nah, maka Al-Quran di rumahnya ada terjemah nggak, Bu? Kalau belum, beli, Bu. Jangan HP harga 3 juta, Al-Quran 30.000 nggak kebeli. Tapi mau masuk surga duluan, nggak bisa. Tapi bisa nggak Ustadz Al-Qurannya di HP? Bisa. Tinggal download. Baca lagi, tapi jangan ada Qurannya di HP. Ada, cuma nggak dibuka. Yang dibuka malahan apa, Bu? Korannya, bukan Qurannya, tapi korannya. Nah, ini yang harus kita mulai. Jadi berproses seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan Islam yang diridhoi Allah, bukan Islam yang sekedar ucapan saja atau sekedar titel. Ini yang harus kita perbaiki. Mungkin itu untuk tanya jawab ya.